Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Matahari masih enggan naik tinggi saat seorang pria berkemeja coklat dan seorang wanita berkerudung hitam berdiri di depan gerbang besar kampus tua di jantung kota Jogja. Kamera ponsel menyorot wajah mereka. Pria itu, Rismon, tampak tegang. Sementara wanita di sampingnya, Dr. Tifa, bicara dengan nada tegas. Nama saya Dr. Tifa. Hari ini, kami akan membuktikan sesuatu yang penting. Bahwa ijazah atas nama Mulyono adalah palsu. Ucapan itu seperti ledakan kecil yang segera membesar. Video 2 menit itu langsung viral di berbagai platform media sosial. Siapa Mulyono? Benarkah seorang mantan pejabat setingkat provinsi bisa menyandang ijazah palsu? Tak butuh waktu lama, publik terbelah. Ada yang membela, ada yang mencibir, tapi lebih banyak yang penasaran. Siapa sebenarnya dua orang ini? Dan seberapa serius tuduhan mereka? 1 hari setelah video itu meledak, Dr. Tifa dan Rismon kembali ke kampus tersebut, kali ini membawa surat resmi dari sebuah tim advokasi pendidikan nasional. Mereka hendak menelusuri keberadaan skripsi dan dokumen kelulusan atas nama Mulyono. Petugas arsip kampus sempat menolak dengan alasan kerahasiaan. Namun setelah perdebatan panjang dan ditunjukkannya surat kuasa hukum, mereka pun dibawa menuju ruang arsip fisik di lantai bawah perpustakaan pusat. Ruang itu sunyi dan lembab, penuh rak-rak besi berisi bundelan tua. Bau kertas lawas menyeruak. Di antara tumpukan skripsi dari era 90-an, Dr. Tifa menemukan satu dokumen berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Nama penulisnya, Mulyono. Ia membuka halaman demi halaman, dan kerut di dahinya muncul dengan cepat. Judulnya terlalu umum. Isi bab 3 kacau. Tidak ada kutipan yang sah. Ini, seperti tempelan dari berbagai dokumen. Rismon ikut membolak-balik halaman. Lihat ini, tanggal sidang hanya dicantumkan di cover. Tidak ada lembar pengesahan di dalam. Dr. Tifa mengangguk. Dan struktur kalimatnya, bukan gaya penulisan akademik tahun itu. Tak puas hanya dengan skripsi, mereka melacak dosen pembimbing skripsi Mulyono. Berdasarkan catatan yang berhasil mereka peroleh dari bagian akademik, nama dosen pembimbingnya adalah Drs. Arif Sutaryo, seorang pensiunan dosen metodologi riset yang tinggal di kawasan utara Jogja. Di rumah yang sederhana namun rapi, mereka disambut oleh pria tua berkacamata tebal dan bertubuh kurus. Saya sudah tidak banyak ingat, Nak, ucap Pak Arif sambil memandang fotokopi skripsi dan ijazah yang disodorkan. Namun tatapan matanya berubah saat melihat tanda tangan di lembar pengesahan. Ini, tanda tangan saya. Ya, tapi rasanya, ada yang aneh. Pak Arif membuka sebuah buku register tua dari lacinya. Isinya daftar nama mahasiswa bimbingan dari tahun ke tahun. Dr. Tifa dan Rismon memindai daftar itu dengan cermat. Tahun 1994, 1995, 1996. Tapi tidak ada nama Mulyono di sana. Tidak mungkin saya lupa semua nama bimbingan saya. Tapi yang jelas, nama ini tak pernah saya bimbing, ujar Pak Arif pelan. Rismon menatap Dr. Tifa. Hati mereka mulai merasa dingin. Malam harinya, mereka membandingkan salinan ijazah Mulyono dengan beberapa ijazah asli milik alumni lain tahun yang sama. Kejanggalan muncul satu demi satu. Logo universitas berbeda ukuran dan ketajaman. Font nama jurusan tidak sama. Tanda tangan dekan tampak dicetak, bukan tulis tangan. Dan yang paling mencolok, kode registrasi ijazah tidak tercatat di sistem arsip kampus. Ini bukan kelalaian, bisik Dr. Tifa. Ini bukan hasil kelupaan atau kesalahan teknis. Ini, pemalsuan.
Babak pertama dari pencarian mereka baru saja dimulai. Tapi langkah selanjutnya akan membawa mereka ke tempat yang lebih serius. Mereka memutuskan, dokumen ini harus diuji secara forensik. Dan satu-satunya tempat yang bisa melakukannya adalah Bareskrim di Jakarta. Perjalanan dari Jogja menuju Jakarta mereka tempuh tanpa banyak bicara. Di dalam kereta malam, hanya suara roda besi melintasi rel yang menemani. Di pangkuan Rismond, sebuah map berisi salinan skripsi dan ijazah milik Mulyono dijaga ketat. Seolah itu adalah kunci untuk membuka tabir sebuah kebohongan besar. Sesampainya di ibu kota, mereka langsung menuju Bareskrim, dengan membawa surat permohonan analisis forensik dokumen yang telah mereka siapkan jauh-jauh hari. Di sana, mereka dipertemukan dengan Dr. Wahid Nur, seorang ahli forensik dokumen dengan rekam jejak panjang dalam membongkar kasus pemalsuan dokumen negara. Dr. Wahid adalah sosok tenang dan teliti. Ia membaca permohonan itu tanpa tergesa, lalu membuka map yang disodorkan oleh Dr. Tifa. Saya sudah menangani banyak dokumen palsu. Tapi yang paling berbahaya adalah yang dibuat oleh orang-orang cerdas, katanya sambil menyalakan lampu UV kecil. Ia mulai memeriksa skripsi Mulyono di bawah cahaya ultraviolet. Pemeriksaan dilakukan dengan metode detail. Hal pertama yang diuji adalah jenis kertas. Di laboratorium khusus, kertas dari skripsi itu dipotong kecil, lalu dianalisis menggunakan mikroskop cahaya polarisasi. Hasil awal menunjukkan bahwa kertas ini dibuat dari bahan pulp industri modern, yang baru digunakan luas setelah tahun 2000, ujar Dr. Wahid. Dr. Tifa terkejut. Padahal di dokumen tertulis tahun kelulusan adalah 1994. Betul. Dan ini baru awalnya, lanjut Dr. Wahid. Selanjutnya, ia menguji tinta yang digunakan di berbagai bagian skripsi. Menggunakan kamera spektrum dan sinar inframerah, ia menunjukkan bahwa warna dan densitas tinta berbeda antara halaman pengesahan dan halaman utama. Ini artinya halaman-halaman itu tidak dicetak bersamaan. Ada jeda waktu. Kemungkinan besar, halaman pengesahan dibuat belakangan, setelah konten utama dicetak. Lalu ia memperlihatkan hasil pemindaian tanda tangan pembimbing. Ini paling mencolok, katanya sambil menunjuk layar. Di sana tampak garis-garis tanda tangan yang tidak memiliki tekanan gores, alias bukan hasil tulisan tangan langsung. Berdasarkan analisis vektor tinta, tanda tangan itu dihasilkan dari mesin cetak, bukan pulpen. Dr. Tifa dan Rismond hanya saling pandang. Satu persatu kecurigaan mereka terbukti. Dr. Wahid kemudian meminta waktu seminggu untuk menyusun laporan forensik secara resmi. Namun, ia memberikan satu bocoran lagi sebelum mereka pergi. Ada kemungkinan besar, ini bukan hanya pemalsuan, tapi pemalsuan yang dilakukan dengan sumber daya. Seseorang yang paham sistem dan tahu celahnya. Seminggu berlalu. Laporan akhirnya selesai dan dikirim ke mereka dalam bentuk fisik dan digital. Dalam laporan itu, Dr. Wahid menyimpulkan, jenis kertas tidak sesuai tahun kelulusan. Perbedaan tinta antara halaman utama dan pengesahan. Tanda tangan hasil cetak digital. Cap institusi tidak identik dengan cap asli tahun itu. Nomor ijazah tidak tercatat di sistem universitas. Dr. Tifa membaca laporan itu pelan-pelan, duduk di sebuah taman kecil di Jakarta Pusat. Rismond di sebelahnya menatap kosong ke arah jalan. Kita tidak bisa diam saja, ucap Dr. Tifa. Ini bukan hanya tentang Mulyono. Ini tentang sistem pendidikan kita. Rismond menunduk. Tapi siapa yang akan percaya? Dr. Tifa menarik napas. Lalu mengangkat ponselnya. Aku tahu caranya. Kita umumkan ini, di forum terbuka. Di depan publik ilmiah. Di tempat di mana kebenaran tidak bisa ditawar. Dan saat itu juga, ia mulai menghubungi seseorang di Jogja. Seorang rektor muda yang pernah menjadi juniornya saat menempuh pendidikan doktoral. Dr. Tifa hanya berkata satu kalimat dalam telepon. Aku butuh panggung. Bukan untuk berbicara, tapi untuk menunjukkan kebenaran.
Udara pagi di Jogja terasa segar ketika mobil hitam berhenti di halaman kampus yang sudah tidak asing lagi bagi Dr. Tifa. Ia turun dengan langkah mantap, mengenakan gamis abu-abu dan tas selempang berisi satu hal penting, laporan forensik dari Bareskrim. Sebuah forum ilmiah tahunan tengah digelar hari itu. Auditorium utama penuh sesak. Dosen, mahasiswa, peneliti, bahkan jurnalis nasional hadir. Tema forum adalah integritas akademik di era digital. Tepat seperti yang dibutuhkan. Rektor yang menerima Dr. Tifa adalah sosok muda yang pernah satu bimbingan dengannya saat menempuh pendidikan doktoral. Tanpa banyak basa-basi, ia memberikan waktu khusus bagi Dr. Tifa untuk bicara sebagai pembicara tamu. Namun, katanya, topikmu akan menggegerkan banyak orang. Kau siap? Dr. Tifa hanya menjawab dengan satu anggukan pelan. Di panggung, lampu sorot menyala. Dr. Tifa berdiri di depan layar besar. Di belakangnya, nama Mulyono belum disebut. Hanya tertulis sebuah kalimat, ketika akademik dikhianati. Ia mulai dengan suara tenang namun tegas. Kita hidup di negeri yang menjunjung tinggi pendidikan. Tapi apa jadinya jika ijazah hanya menjadi simbol, dan bukan hasil perjuangan? Audiens mulai tenang. Semua memperhatikan. Ada sebuah dokumen yang masuk ke tangan kami. Sebuah skripsi, sebuah ijazah, dari seseorang yang pernah menduduki jabatan tinggi. Tiba-tiba layar menampilkan cuplikan halaman skripsi. Judulnya terpampang jelas. Nama, Mulyono. Beberapa peserta saling pandang. Setelah kami telusuri, dokumen ini mengandung kejanggalan pada hampir semua elemennya. Dan hasil uji forensik membuktikan itu. Gambar berganti. Kini yang tampil adalah hasil analisis tinta. Halaman pengesahan memiliki tinta berbeda dari halaman isi. Artinya, disusun pada waktu yang berbeda. Lalu muncul hasil uji tekanan tanda tangan. Ini bukan tanda tangan manual. Ini hasil cetak ulang. Digital. Tanpa tekanan tinta. Tanpa goresan. Seorang dosen di barisan tengah berbisik, itu pemalsuan. Dr. Tifa melanjutkan. Lebih dari itu, nomor ijazah tidak tercatat dalam sistem universitas. Bahkan kertas yang digunakan lebih modern daripada kertas era skripsi ini seharusnya ditulis. Rismon duduk di barisan belakang. Tangannya menggenggam erat map merah berisi dokumen asli. Matanya memandangi layar, lalu ke wajah-wajah tegang di ruangan. Dan kemudian, suara Dr. Tifa terdengar makin tegas. Jika benar skripsinya palsu, bagaimana mungkin Mulyono bisa lulus? Hening menyelimuti ruangan. Tak ada tepuk tangan. Tak ada suara. Hanya tatapan serius yang tertuju ke arah panggung. Beberapa mahasiswa mulai mencatat. Kamera ponsel menyala. Rekaman itu menyebar dalam hitungan menit. Usai sesi, Dr. Tifa meninggalkan panggung. Beberapa wartawan mencoba mewawancarai, namun ia hanya berkata, "Silakan konfirmasi ke universitas, bukan ke saya. Tugas saya hanya menunjukkan data." Rismon menghampirinya. "Kamu tahu ini akan mengguncang banyak pihak. Lebih baik mengguncang daripada membusuk dalam diam," jawab Dr. Tifa. Namun apa yang terjadi setelah itu jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Malam harinya, video forum itu telah tersebar di media sosial. Tagar skripsi palsu muncul di mana-mana. Lini masa dipenuhi komentar, teori, bahkan kemarahan publik. Beberapa tokoh akademik ikut bersuara. Namun yang paling mengejutkan adalah hilangnya jejak digital Mulyono. Akun media sosialnya kosong. Nomor kontaknya tak aktif. Kantor tempat ia biasa beraktivitas dikabarkan tutup sementara. Mulyono lenyap seperti bayangan. Dr. Tifa dan Rismon kembali ke penginapan malam itu. Mereka duduk berdua di balkon kecil, menatap langit Jogja yang mulai redup. "Kita sudah lakukan bagian kita," ujar Rismon. Namun tak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Seorang petugas hotel menyerahkan amplop coklat, tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya selembar kertas, dengan tulisan tangan halus.
Jika kalian terus menggali, kalian akan menggali liang sendiri. Amplop coklat yang diterima malam itu masih terbuka di meja kecil penginapan. Pesannya singkat namun penuh ancaman. Rismond membacanya berkali-kali, sementara Dr. Tifa memandang keluar jendela tanpa suara. "Menurutmu siapa yang kirim ini?" tanya Rismond lirih. "Bisa siapa saja. Tapi yang pasti, mereka sedang gelisah," jawab Dr. Tifa tenang. "Berarti kita menginjak sarang yang tepat." Dr. Tifa menoleh dan tersenyum tipis. Tepat di jantungnya. Keesokan paginya, berita dari forum ilmiah telah menjalar ke berbagai media nasional. Beberapa stasiun televisi mengangkat isu pemalsuan ijazah pejabat, meski belum secara terang-terangan menyebut nama Mulyono. Namun masyarakat mulai menebak-nebak. Di sisi lain, tim advokasi pendidikan yang mendampingi Dr. Tifa menghubungi mereka. Ternyata, bukan hanya mereka yang menerima ancaman. Beberapa dosen yang hadir di forum juga mendapat pesan serupa. Ada yang ditakut-takuti dengan pemutusan kontrak kerja, bahkan ada yang rumahnya dilempari batu. Rismond merasa marah. Tapi Dr. Tifa tetap tenang. Ia tahu, ketika kebenaran mendekati intinya, yang paling gelisah justru bukan yang berbuat salah, tapi mereka yang melindunginya. Mereka lalu memutuskan satu langkah penting berikutnya, menelusuri latar belakang administratif Mulyono saat mendaftar sebagai calon pejabat publik. Dengan bantuan koneksi dari tim advokasi, mereka mendapatkan salinan berkas administrasi pendaftaran jabatan Mulyono beberapa tahun silam. Di sana tercantum salinan ijazah yang sama dengan yang mereka uji forensik. Namun yang lebih mencurigakan, terdapat stempel legalisir dari lembaga pendidikan, dengan cap dan tanda tangan digital yang tampak terlalu baru untuk dokumen lama. Cap ini pakai scanner cetak baru. Tidak mungkin digunakan pada tahun legalisasi aslinya, kata Rismond sambil membandingkan. Dan lihat ini, ujar Dr. Tifa menunjuk bagian bawah, ada tanda tangan pejabat fakultas yang baru menjabat tahun 2008. Tapi legalisasi ijazah ini bertanggal 2004. Itu artinya, bukan hanya dokumen asli yang dipalsukan, tapi dokumen legalisasi pun direkayasa. Dalam perjalanan pulang ke Jogja, suasana di dalam mobil sepi. Tapi pikiran mereka penuh. Kalau legalisasi saja bisa dimanipulasi, artinya ada orang dalam, ucap Rismond. Dr. Tifa mengangguk pelan. Bisa jadi. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti yang lebih kuat. Tiba-tiba ponsel Dr. Tifa berdering. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, suara serak terdengar dari seberang. Saya tahu apa yang kalian lakukan. Tapi berhentilah. Ini bukan hanya soal satu orang. Ini menyangkut sistem yang jauh lebih besar. Siapa ini? Tanya Dr. Tifa. Saya hanya orang tua yang tak ingin anaknya ikut terbakar. Percayalah, ada hal-hal yang tak bisa kalian ubah, meski kalian benar. Telepon terputus. Sesampainya di Jogja, mereka dihubungi oleh seorang wartawan investigasi dari sebuah media nasional. Wartawan itu bernama Bagas, dan ia sudah lama mengikuti kasus Mulyono dari sisi berbeda. Aku dengar kalian punya laporan forensik. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa melengkapi, kata Bagas saat bertemu mereka di sebuah kafe kecil. Ia mengeluarkan beberapa dokumen fotokopi, termasuk satu surat dari alumni palsu yang dulu pernah mengaku melihat nama Mulyono dimasukkan ke sistem kampus secara diam-diam oleh oknum staf. Dia ini dulunya operator akademik, tapi akhirnya mundur. Dia bilang ada banyak nama yang dimasukkan tanpa sidang, tanpa skripsi, hanya karena perintah atasan. Dr. Tifa membaca surat itu dengan mata tajam. Bukan hanya Mulyono. Bagas mengangguk. Benar. Tapi Mulyono yang paling tinggi jabatannya. Itu sebabnya paling berisiko jika terbongkar. Hari mulai gelap. Di luar jendela, langit mendung menggantung. Tapi di dalam ruangan itu, nyala semangat masih menyala. Rismond memandangi surat dari mantan operator akademik itu. Berarti ini sudah bukan soal satu ijazah lagi. Ini soal sistem gelap di balik kampus terang. Dr. Tifa menutup mapnya.
Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Langit malam di Jogja menggantungkan awan berat. Di sebuah ruangan kecil di lantai 2 kantor media investigasi, Dr. Tifa, Rismon, dan wartawan Bagas duduk melingkar. Di tengah meja, tumpukan berkas dan surat testimoni tersebar seperti pecahan puzzle yang belum sepenuhnya tersusun. Kita butuh satu titik tumpu, ujar Bagas sambil menyulut rekaman suara dari ponselnya. Suara lelaki tua terdengar lirih dan terpotong-potong. Itu suara mantan operator akademik yang disebutkan Bagas sebelumnya. Waktu itu saya diminta input data mahasiswa tambahan. Dikasih nama, NIM, dan data ijazah. Tapi tidak ada sidang, tidak ada skripsi. Semua sudah diatur. Saya cuma staf. Saya ikut karena takut. Suasana di ruangan berubah tegang. Bukan karena kejutan, tapi karena pembenaran. Potongan-potongan yang selama ini digenggam masing-masing mulai membentuk satu garis terang. Hari berikutnya, Bagas membawa mereka ke sebuah tempat rahasia. Bukan rumah, bukan kantor, tapi gudang kecil di pinggiran kota, tempat pria yang bersaksi dalam rekaman itu bersembunyi. Namanya Pak Sukirno, usia lebih dari 50. Wajahnya pucat, gerak tubuhnya waspada. Ia hidup dalam ketakutan sejak mundur dari pekerjaan di bagian akademik Universitas 7 tahun silam. Aku bisa tunjukkan data lama. Masih aku simpan di disket. Tapi jangan bawa aku ke polisi. Mereka nggak akan lindungi, ujarnya. Dr. Tifa meyakinkannya bahwa mereka hanya ingin kebenaran. Ia menyebut tidak akan memaksanya muncul ke publik. Mereka hanya perlu data mentah untuk membuktikan bahwa sistem akademik memang pernah disusupi. Malam itu, di kamar penginapan, Rismon menyalakan laptop dan memasukkan isi disket ke sistem. File pertama bernama Master SKS 98 XLS. Mereka membuka. Di dalamnya, ratusan nama mahasiswa. Tapi ada satu baris yang tak seperti lainnya. Mulyono Budi Santosa NIM. 941000231 status, lulus, khusus. Dr. Tifa membacanya keras-keras. Apa maksudnya, khusus? Rismon mengurutkan data berdasarkan tanggal sidang. Nama Mulyono tidak punya tanggal. Kolom itu kosong. Mungkin maksudnya, lulus tapi tidak melalui jalur biasa, gumam Rismon. Data lain menunjukkan bahwa ada lebih dari 10 nama lain yang statusnya serupa. Bahkan satu di antaranya kini menjabat sebagai direktur di perusahaan milik negara. Mereka tercengang. Ini bukan lagi soal pemalsuan personal, tapi sindikat ijazah akademik. Dr. Tifa menutup laptop dengan pelan. Besok, aku akan sampaikan ini ke Dewan Etik Perguruan Tinggi Nasional. Apa tidak berbahaya? Tanya Bagas. Justru karena berbahaya, itu tandanya penting. Namun sebelum pagi datang, bahaya lebih dulu menyapa. Sekitar pukul 3 dini hari, seseorang membobol kamar mereka. Rismon terbangun oleh suara engsel jendela yang berdecit. Ia melompat dari tempat tidur dan mendapati sosok gelap mencoba masuk. Ada orang, teriaknya. Dr. Tifa segera bangun. Tapi saat mereka mendekati jendela, sosok itu sudah melarikan diri. Di lantai, sebuah benda kecil tertinggal, kartu flash disk. Isinya? Sebuah video singkat berdurasi 15 detik. Seorang pria berdiri di tempat gelap, wajahnya tertutup topi. Suaranya terdistorsi. Tutup semua ini. Atau nama kalian akan jadi bagian dari daftar kematian. Pagi harinya, mereka melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Namun laporan mereka ditanggapi dingin. Tak ada bukti cukup. Tak ada saksi. Tak ada kamera pengawas yang merekam. Mereka keluar dari kantor polisi dengan perasaan lebih dingin daripada malam sebelumnya. Ini bukan sekadar ancaman, kata Rismon. Ini upaya pembungkaman. Dr. Tifa tak menjawab. Ia justru membuka ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Rismon melirik. Ternyata, ia menulis email. Kepada siapa itu? Dr. Tifa menjawab pelan. Kepada rektor universitas, dan kepada Dewan Etik Nasional.
Aku minta audiensi resmi. Langsung ke pusat. Dokter Tifa menatapnya serius. Kalau kita terus bergerak di pinggir, kita akan terus ditendang keluar. Sekarang saatnya masuk dan bicara dari dalam. Gedung tinggi berlapis kaca di Jakarta Pusat berdiri megah, mencerminkan langit yang kelabu. Disinilah kantor Dewan Etik Perguruan Tinggi Nasional berada. Setelah seminggu menanti, permohonan audiensi Dr. Tifa akhirnya diterima. Bersama Rismon dan wartawan Bagas, ia memasuki ruangan lantai 9, di mana 7 orang duduk di balik meja panjang. Para profesor, pejabat akademik, dan perwakilan kementerian. Salah satu dari mereka membuka pembicaraan. Dr. Tifa, kami menerima laporan Anda. Tapi kami ingin mendengar langsung, mengapa kasus ini dianggap mendesak. Dr. Tifa tak tergoyah. Ia mengeluarkan salinan laporan forensik, data dari disket Pak Sukirno, serta daftar nama-nama dengan status lulus khusus. Tangannya tak gemetar saat menunjuk tabel demi tabel. Laporan ini tidak sekadar menuduh. Ini hasil uji ilmiah. Dan kalau ini dibiarkan, kita sedang membuka pintu bagi kehancuran kredibilitas pendidikan di negeri ini. Salah satu anggota dewan tampak resah. Tapi, apakah Anda paham risiko dari menyebut nama Mulyono secara terbuka? Rismon menimpali. Kami tidak menyerang individu. Kami menyerang sistem yang busuk. Suasana ruang itu memanas. Ada yang menyarankan agar kasus ditinjau diam-diam. Ada yang meminta agar diserahkan ke pihak universitas saja. Tapi Dr. Tifa bersikeras. Universitas tidak bisa mengadili dirinya sendiri dalam kasus seperti ini. Kita butuh lembaga netral. Dan itu adalah kalian. Setelah debat panjang, akhirnya diputuskan, Dewan Etik akan membentuk tim investigasi gabungan. Mereka akan memeriksa ulang semua berkas Mulyono, baik dari kampus, kementerian, maupun dokumen forensik dari Bareskrim. Keputusan ini menjadi pintu resmi. Untuk pertama kalinya, penyelidikan terhadap ijazah Mulyono diakui secara kelembagaan. Namun di luar ruangan itu, badai mulai menggulung. Beberapa media mulai mempertanyakan motif Dr. Tifa. Ada yang menyebutnya pencari sensasi. Ada yang menuduh ia punya agenda politik. Bahkan ada kolom opini di surat kabar terkenal yang menyebut bahwa serangan terhadap Mulyono adalah bentuk penghancuran karakter nasionalis. Rismon membaca artikel itu dengan wajah merah. Orang-orang ini bahkan belum baca laporan forensiknya. Dr. Tifa hanya menjawab pelan. Kebenaran tidak selalu datang dengan sambutan hangat. Tapi ia akan menetap lebih lama dari kebohongan. Sore itu, sebuah surat undangan resmi datang dari pihak kampus. Mereka mengundang Dr. Tifa sebagai saksi ahli dalam sidang etik internal yang akan membahas kasus ijazah Mulyono. Namun di dalamnya, ada hal aneh. Surat itu tidak mencantumkan siapa saja yang akan hadir. Tidak disebutkan apakah Mulyono akan datang. Bahkan tempat sidangnya pun bukan di ruang akademik, melainkan di gedung rektorat lama yang sudah lama tak digunakan. Rismon curiga. Aku tidak suka ini. Terlalu sepi. Terlalu tertutup. Tapi Dr. Tifa tetap bersikeras datang. Kalau mereka mencoba menggertak, aku akan hadapi. Kalau mereka mau berdiskusi, aku siap. Kalau mereka berusaha membungkam, maka itu justru bukti paling kuat bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Hari sidang tiba. Dr. Tifa datang seorang diri. Ia mengenakan kerudung putih dan membawa hanya satu map. Di halaman kampus, beberapa mahasiswa mengenalnya dan menyapa pelan. Tapi tak satu pun dari pihak universitas menjemputnya. Gedung rektorat lama tampak senyap. Daun-daun gugur di halaman depan. Saat ia masuk, suara langkahnya menggema. Tangga kayu berderit pelan saat ia menaiki ke lantai 2. Di sebuah ruangan besar, 5 orang sudah duduk. Semua berjas formal. Tidak satu pun memperkenalkan diri. Salah satu dari mereka langsung membuka sidang. Silakan sampaikan paparan Anda, tapi tolong batasi hanya pada aspek teknis, tanpa menyebut nama. Dr. Tifa diam sejenak.
Lalu ia membuka map, mengeluarkan laporan. Apa yang saya bawa bukan tuduhan. Ini hasil uji forensik. Kertas, tinta, tanda tangan, bahkan kode ijazah. Semuanya menyimpang dari standar akademik yang berlaku pada tahun tersebut. Salah satu dari mereka bertanya tajam. Apa Anda berani bertanggung jawab jika ternyata tuduhan ini keliru? Dr. Tifa menatap lurus ke depan. Saya tidak menuduh. Saya menunjukkan bukti. Dan sebagai ilmuwan, itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Selesai presentasi, ia keluar dari ruangan tanpa tahu siapa yang mendengar, atau apa keputusan mereka. Namun saat turun tangga, seorang staf kampus yang lebih muda mendekatinya diam-diam dan menyelipkan secarik kertas ke tangannya. Lihat ini, Bu. Saya tidak tahan diam. Kertas itu berisi fotokopi halaman log sistem kampus, yang menunjukkan aktivitas input data atas nama Mulyono dilakukan bertahun-tahun setelah tahun kelulusan yang tercetak di ijazah. Di pojok bawah, ada cap waktu, 2008-09-12 pukul 14:03:07. Waktu yang tidak mungkin dimiliki mahasiswa lulusan 1994. Dr. Tifa menggenggam kertas itu erat. Malam itu hujan turun deras di Jogja. Di sebuah kamar kecil penginapan, Dr. Tifa duduk termenung dengan kertas yang baru saja diterimanya siang tadi. Log sistem akademik itu adalah potongan terakhir yang dibutuhkan, bukan hanya untuk membuktikan bahwa ijazah Mulyono palsu, tapi juga membongkar modus yang digunakan untuk melegitimasi pemalsuan itu di dalam sistem resmi kampus. Rismond duduk di seberang meja, matanya merah karena lelah dan emosi. Apa kita kirim ini ke Dewan Etik sekarang? Dr. Tifa menggeleng pelan. Belum. Kita kirim besok, saat mereka tak bisa lagi menolaknya. Di mana? Di ruang publik. Bukan sidang tertutup, tapi konferensi pers. Keesokan harinya, Dr. Tifa dan Rismond menggelar konferensi di sebuah auditorium kecil milik organisasi advokasi pendidikan. Bagas, sang wartawan, sudah mengatur semuanya. Media nasional, kampus, aktivis mahasiswa, bahkan 2 anggota Dewan Etik hadir diam-diam. Di meja depan, hanya ada 1 mikrofon dan 1 layar proyektor. Tanpa pengantar panjang, Dr. Tifa langsung membuka dengan suara mantap. 4 bulan kami menelusuri, membandingkan, dan menganalisis. Hari ini kami hadir bukan untuk membuat kehebohan, tapi untuk menyampaikan hasil ilmiah yang tak terbantahkan. Layar menampilkan salinan laporan forensik. Disusul data digital log sistem kampus. Dan terakhir, testimoni dari mantan operator akademik, yang suaranya direkam secara anonim namun diperkuat bukti dokumen. Kami menyimpulkan bahwa ijazah atas nama Mulyono tidak sah secara akademik. Dokumen tersebut tidak sesuai dengan standar keluaran tahun 1994. Bahkan sistem kampus mencatat bahwa data dimasukkan tahun 2008, bertahun-tahun setelah yang bersangkutan mengklaim kelulusan. Beberapa wartawan mulai mengangkat tangan. Blitz kamera menyala. Suara mesin tik digital dan notulensi memenuhi ruangan. Dr. Tifa melanjutkan dengan tenang. Kami tidak menyampaikan ini atas dasar politik. Kami tidak memihak. Tapi jika integritas akademik dikhianati, dan pelakunya diam di kursi kekuasaan, maka yang akan hancur bukan hanya satu lembaga, tapi kepercayaan publik pada seluruh dunia pendidikan. Berita konferensi itu menyebar dalam hitungan jam. Judul-judul utama di berbagai media online menyuarakan hal senada. Data forensik ungkap ijazah Mulyono tidak autentik. Input sistem kampus terlambat 14 tahun, skandal ijazah muncul ke permukaan. Kampus diam, publik menjerit. Video konferensi pers yang diunggah ke kanal Langkah Kisah pun menembus 1 juta penonton dalam 24 jam. Komentar-komentar berdatangan, sebagian besar menyatakan kegeraman. Banyak pula yang mengaku merasa tertipu setelah dulu mendukung Mulyono saat masih menjabat. Namun malam setelah konferensi, satu kabar menggemparkan muncul. Mulyono menghilang. Ia tak terlihat di rumahnya, tak masuk ke kantor,
bahkan tidak merespons panggilan dari penyidik yang telah menerima limpahan laporan dari Dewan Etik. Beberapa orang menyebut ia melarikan diri ke luar negeri, ada pula yang menduga ia tengah berada di sebuah rumah sakit jiwa karena tekanan psikis. Dr. Tifa hanya menggeleng. Bukan soal kemana dia pergi, tapi kemana kita ingin membawa bangsa ini. 2 minggu kemudian, Bareskrim secara resmi membuka penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu pejabat negara. Mulyono dijadikan tersangka. Sidang etik universitas menyatakan bahwa tidak pernah ada data akademik sah atas nama Mulyono yang menyelesaikan studi di tahun yang dimaksud. Skandal itu menjadi kasus nasional. Pemerintah membuka audit besar-besaran terhadap pejabat publik dengan ijazah mencurigakan. Beberapa nama mulai terseret. Sistem akademik nasional diguncang. Namun di balik semua kegemparan itu, ada 2 orang yang tetap melangkah dalam diam. Dr. Tifa kembali ke ruang pengabdiannya sebagai peneliti. Rismond melanjutkan aktivitas sosialnya bersama anak-anak muda kampung. Mereka tak lagi muncul di media, tapi nama mereka tetap disebut dalam bisik-bisik penuh hormat dari ruang-ruang kelas dan forum ilmiah. Suatu pagi, Rismond mengantarkan secangkir teh ke teras tempat Dr. Tifa duduk membaca. Jadi, menurutmu, sudah selesai? Dr. Tifa tersenyum. Kebohongan bisa dibangun dengan dokumen. Tapi kebenaran, hanya butuh satu suara yang berani. Dan itulah yang mereka lakukan.